Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dila Nasratunisa dari Kampus Politeknik Piksi Input Serang, Prodi Akuntansi semester 2. Di video kali ini, saya akan mengulas kembali materi Bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang telah kita bahas pada pertemuan online sebelumnya. Materi yang saya akan bahas ada 4. Yang pertama, keterampilan menulis, yang kedua, keterampilan membaca, yang ketiga, keterampilan menyimak, dan yang keempat, keterampilan berbicara. Materi yang pertama adalah keterampilan menulis. Menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh proses belajar yang dialami oleh mahasiswa dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Yang pertama, penulis harus bisa berkomunikasi yang baik. Yang kedua, penulis harus melakukan riset dari berbagai macam sumber yang kredibel. Yang ketiga, untuk menuliskan sebuah cerita atau artikel, penulis harus memiliki creative thinking. Yang keempat, tidak hanya menulis dan merangkai kata saja, penulis juga harus bisa mengedit. Yang kelima, berpikir kritis. Skill ini berperan untuk memecahkan sebuah masalah dalam sebuah cerita atau artikel. Yang terakhir, penulis juga harus bisa memanage waktu dan disiplin. Selanjutnya, di dalam penulisan ada 3 tahap yang harus dilakukan seorang penulis. Yang pertama, tahap pra-penulisan. Terdapat di dalamnya penentuan topik, bahan, dan tujuan. Yang kedua, tahap penulisan. Terdapat di dalamnya penyusunan paragraf dan kalimat yang disertai dengan pemilihan kata dan teknik penulisannya. Yang ketiga, tahap revisi atau perbaikan dan pengecekan ulang. Materi yang kedua adalah keterampilan membaca. Membaca adalah pengucapan kata-kata dan perolehan kata dari bahan cetakan. Kegiatan ini melibatkan analisis dan pengorganisasian berbagai keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya pelajaran, pemikiran, perbandingan, dan pemecah masalah, sehingga menimbulkan informasi bagi sang pembaca. Selanjutnya, teknik membaca. Menurut Sudarso, teknik membaca terbagi menjadi 5. Yang pertama, teknik membaca dengan kecepatan lebih dari 1000 kata per menit. Yang kedua, teknik membaca dengan cepat, dengan kecepatan 500 sampai 800 kata per menit. Yang ketiga, teknik membaca secara cepat, dengan kecepatan 350 sampai 500 kata per menit. Yang keempat, teknik membaca rata-rata, dengan kecepatan 250 sampai 350 kata per menit. Yang terakhir, teknik membaca lambat dengan kecepatan 100 sampai 125 kata per menit. Materi yang ketiga adalah keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalam bacaan. Tujuan menyimak secara umum: menyimak untuk belajar, menyimak untuk mengevaluasi, menyimak untuk menikmati, dan lain-lain. Jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak ada 4. Yang pertama, menyimak interogatif. Yang kedua, menyimak ekstensif, menyimak intensif, dan menyimak selektif. Materi yang keempat adalah keterampilan berbicara. Berbicara merupakan suatu sistem yang dapat didengar atau audible dan dapat dilihat atau visible yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Di dalam berbicara ada 3 maksud umum. Yang pertama untuk melaporkan, yang kedua untuk menghibur, dan yang ketiga untuk meyakinkan. Di dalam berbicara ada ragam dan seni. Ragam seni berbicara ada 2. Yang pertama, berbicara di depan umum atau yang sering kita dengar dengan public speaking. Yang kedua, berbicara di depan konferensi atau conference speaking. Selanjutnya, metode penyampaian berbicara. Menurut Mulgrave 1954, metode penyampaian berbicara terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode penyampaian mendadak. Yang kedua, metode penyampaian dari ingatan. Yang ketiga, metode penyampaian dari naskah. Dan yang keempat, metode penyampaian tanpa persiapan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.